Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati Ketua Permata beserta pengurus, yang kami hormati dan banggakan para peserta Lomba Sirah Nabawiyah dalam kegiatan Lomba Sirah Nabawiyah tahun 2026. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti lomba sirah nabawiyah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya untuk istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya jika seluruh kehidupan yang kita miliki berubah dalam waktu beberapa jam? Bayangkan, pada suatu hari seseorang masih hidup sebagai putri dari keluarga yang terpandang. Ia memiliki rumah, keluarga, kedudukan, dan kehormatan. Namun, sore harinya semuanya hilang. Ayahnya meninggal, suaminya meninggal, kaumnya kalah, kehidupannya berubah, bahkan dirinya menjadi tawanan perang. Itulah salah satu ujian berat yang dialami oleh Sayyidah Syafiah binti Huyai radhiyallahu anhu. Namun saudaraku, kisah Sayyidah Syafiah bukanlah kisah tentang seorang wanita yang kalah. Justru dari sebuah tragedi Allah mengangkat derajatnya. Dari seorang tawanan, beliau menjadi Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kisahnya dapat kita rangkum dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kisah di Khaybar. Setelah peristiwa Khaybar, Sayyidah Syafiah berada dalam keadaan yang sangat berat. Beliau kehilangan orang-orang yang dicintainya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperlakukannya dengan penghinaan. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakannya dalam menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 371 diceritakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam attaqa Safiyata wa ja'ala atiqaha sadaqaha, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Syafiah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya. Kisah yang kedua yaitu tentang ketulusan hati tanpa paksaan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksakan kehendak. Beliau memberikan pilihan bebas kepada Syafiah, kembali kepada kaumnya yang tersisa atau memeluk Islam dan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dengan kemuliaan jiwanya, Sayyidah Syafiah binti Huyai memilih Allah dan Rasulnya secara sukarela. Pilihan ini bukanlah ikatan politik belaka, melainkan pancaran hidayah. Hal ini sejalan dengan kisah dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq, di mana para ulama ahli kitab sebenarnya telah mengenali tanda-tanda kenabian Muhammad SAW sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 89, dan Syafiah dengan kejujuran hatinya menyambut kebenaran itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Syafiah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Subhanallah. Bayangkan sebuah perubahan kehidupan, dari seorang tawanan menjadi seorang wanita merdeka, dari kehilangan keluarga menjadi bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kesedihan menjadi kemuliaan, dari masa lalu yang berat Allah membukakan pintu kehidupan yang baru. Saudaraku, ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah keadaan seseorang dalam waktu yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan pernah menganggap bahwa kehidupan kita akan selamanya berada dalam keadaan yang sama.
Hari ini mungkin kita sedang menangis. Hari ini mungkin kita sedang kehilangan. Hari ini mungkin merasa tidak dihargai. Tetapi tidak pernah tahu bagaimana Allah menulis masa depan kita. Kisah selanjutnya, Rasulullah SAW menjaga kehormatan. Sayyidah Syafiyah binti Huyai juga pernah mengalami kesedihan karena latar belakang keluarganya. Beliau pernah menangis karena mendapatkan ucapan yang menyakitkan hatinya berkaitan dengan keturunannya. Rasulullah SAW kemudian menghiburnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3894, Rasulullah SAW mengajarkan kalimat indah untuk membela harga dirinya. Balagha Safiyata an Hafsah qalat bintu Yahudi fabakat fadakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki faqalat qalat li Hafsah inni bintu Yahudi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaki labnatu nabiy wa inna 'ammaki lin-nabiy wa innaki la tahta nabiy fa fima tafkhad 'alaik summa qala ittaqillah ya Hafsah, yang artinya sampaikan berita kepada Syafiyah bahwa Hafsah berkata tentangnya, dia adalah anak perempuan seorang Yahudi. Maka Syafiyah pun menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk menemuinya saat ia sedang menangis. Kemudian berkata, apakah yang membuatmu menangis? Syafiyah menjawab, Hafsah mengatakan kepadaku bahwa aku adalah anak perempuan seorang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, yaitu Nabi Harun. Pamanmu adalah seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Dan engkau berada di bawah menjadi istri seorang Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan alasan apa dia merasa lebih bangga darimu? Kemudian Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah, wahai Hafsah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada Syafiyah binti Huyai memiliki kemuliaan nasab. Beliau adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam dan memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan agar jangan ada seorang pun yang merasa lebih tinggi dan hanya karena asal usulnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, disinilah kita belajar. Jangan merendahkan seseorang karena sukunya, karena keturunan masa lalunya, pekerjaan, ekonomi, atau kehidupan lainnya. Seseorang yang hari ini kita pandang rendah, bisa jadi justru lebih mulia di sisi Allah. Karena ukuran kemuliaan bukanlah dari hartanya, bukan jabatannya, bukan keturunannya, tetapi ketakwaan dan akhlaknya. Kisah yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan tabayun. Ada satu kisah yang sangat indah. Pada suatu malam, Sayyidah Syafiyah binti Huyai mengunjungi Rasulullah SAW ketika beliau sedang beriktikaf. Setelah berbincang, Rasulullah SAW mengantarkan beliau pulang. Di perjalanan, dua orang sahabat Ansor melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita. Mereka kemudian berjalan dengan cepat. Rasulullah SAW segera menjelaskan, pelan-pelan, sesungguhnya wanita ini adalah Syafiyah binti Huyai. Mengapa Rasulullah SAW menjelaskan? Padahal kedua sahabat itu tentu sangat menghormati Nabi. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan satu hal penting. Jangan memberikan ruang kepada prasangka. Beliau bersabda bahwa setan dapat membisikkan sesuatu ke dalam hati manusia. Subhanallah. Dari sini kita belajar tentang pentingnya tabayun. Hari ini kita hidup di zaman media sosial. Satu foto bisa menimbulkan prasangka. Satu potongan video bisa menimbulkan fitnah. Satu pesan WhatsApp yang belum jelas bisa membuat seseorang dibenci. Karena itu, jangan cepat percaya. Jangan cepat menuduh. Jangan cepat menyebar berita. Tabayunlah. Cari kebenarannya. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap benar ternyata hanya kesalahpahaman. Yang selanjutnya, cinta Sayyidah Syafiyah binti Huyai kepada Rasulullah SAW.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagian menyentuh dari kisah Sayyidah Syafi'ah binti Huyai adalah ketika Rasulullah SAW mengalami sakit menjelang wafatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sayyidah Syafi'ah berkata, "Wahai Nabi Allah, sungguh aku berharap rasa sakit yang engkau rasakan dipindahkan kepadaku. Itulah cinta." Bukti pamungkas ketulusan Sayyidah Syafi'ah binti Huyai saat detik-detik terakhir hayat Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Taba'at Al-Kubra, ketika Nabi sedang sakit parah, Sayyidah Syafi'ah menatap suami tercintanya dengan linangan air mata dan berkata dari lubuk hati yang paling dalam, bukan hanya cinta keadaan bahagia, tetapi cinta yang ingin mengambil rasa sakit yang dicintainya. Dan Rasulullah SAW membela ketulusan hati Sayyidah Syafi'ah binti Huyai. Beliau menegaskan bahwa Syafi'ah benar-benar tulus dengan ucapannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita membaca kisah Sayyidah Syafi'ah binti Huyai hanya sebagai sejarah, kita mungkin akan melewatkan pelajaran yang sangat besar. Kisah ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana manusia menghadapi luka kehidupan. Sayyidah Syafi'ah kehilangan banyak hal, tetapi beliau tidak membiarkan kehilangan membuat hatinya dipenuhi dendam. Beliau tidak menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk berhenti berbuat baik. Beliau memilih jalan iman. Beliau memilih Rasulullah SAW. Beliau memilih kehidupan yang baru, dan Allah mengangkat derajatnya. Maka ketika kita mengalami masalah, jangan katakan, hidup saya sudah selesai. Jangan. Selama kita masih memiliki Allah, kehidupan kita belum selesai. Ketika manusia menutup pintu, Allah bisa membuka pintu yang lain. Ketika satu jalan tertutup, Allah bisa memberikan jalan yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidah Syafi'ah kita belajar jangan melihat seseorang dari masa lalunya. Karena Allah melihat bagaimana seseorang berubah dan bagaimana ia kembali kepadanya. Kita juga belajar jangan membalas luka dengan luka. Jangan membalas penghinaan dengan penghinaan. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Dan jangan mudah berprasangka, karena hati manusia sangat mudah dipengaruhi oleh bisikan setan. Mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat orang menemukan ketenangan. Mari jadikan perkataan kita sebagai obat, bukan luka. Mari jadikan media sosial kita sebagai tempat menyebarkan kebaikan, bukan fitnah dan kebencian. Dan yang paling penting, ketika hidup terasa berat, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam paling sedih dalam kehidupan kita. Tetapi Allah sedang menyiapkan halaman yang paling indah yang belum kita baca. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang lembut, kesabaran dalam menghadapi ujian, kemampuan memaafkan, serta akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mampu meneladani Rasulullah SAW dalam kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan akhlak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah sirah Nabi yang dapat saya sampaikan, lebihnya dari Allah datangnya dan kurangnya datangnya dari saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.